Kenapa? Salis kenapa? Terus? Cuma 3? Hanya 3 orang? Baik, selanjutnya sebelum kita membahas materi berikutnya, kita akan membahas atau mereview terlebih dahulu materi sebelumnya tentang sejarah lisan dengan tema sosialisasi dalam masyarakat. Ada yang tahu apa itu sejarah lisan? Budaya tradisi di masyarakat yang menyebar dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Sejarah atau tradisi masyarakat yang menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang tahu apa itu contohnya? Contohnya? Apa contoh dari sejarah lisan? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Ya. Judulnya ada yang tahu? Contoh dari cerita rakyat ada yang tahu? Sejarah lisan katanya digolongkan menjadi 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sumber benda. Terus sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu silakan dibuka bukunya yang barusan ditulis, yaitu sosialisasi. Ada yang tahu apa itu sosialisasi? Yang menghabiskan interaksi dengan individu lain. Terus sekarang ada yang tahu proses sosialisasi itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ini ada. Yang pertama, operasional. Selanjutnya, konkret. Yang terakhir, formal. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nilai dan norma. Nilai dan norma itu berbeda, ya. Berbeda, ada nilai, ada norma. Malik Abdul Aziz, tolong paparkan apa itu nilai. Nilai dapat dilihat dari suatu yang absolut norma pada Terus hadir dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Jadi nilai adalah sesuatu yang melekat pada diri objek. Objeknya adalah manusia. Terus hadir dalam diri manusia dan identik menjadi perilaku. Contohnya apa? Ridho. Yang mana Ridho? Contoh dari nilai adalah itu kamu tadi nulis. Terus sebagai kumpulan perilaku yang verbal dan non verbal. Jadi nilai dapat dilihat dari kumpulan perilaku, baik itu verbal atau non verbal. Terus
sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Agis nih. Mana? Coba dipaparkan. Kira-kira anak dari 1 bulan sampai 2 tahunan pencapaiannya apa? Pencapaian utama pada tahap ini Adalah pemahaman bahwa anak lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. Jadi, jika dilihat dari proses sosialisasi, anak dari mulai lahir sampai 2 tahunan, lingkungannya agar memiliki lingkungan yang stabil harus disesuaikan dengan lingkungan orang tua atau pembimbing. Jadi, anak dari 1 bulan sampai 2 tahunan belum bisa menstabilkan lingkungannya kecuali ada bimbingan. Oke, selanjutnya proses sosialisasi ada pra-operasional. Dari umur berapa? 2 tahun sampai 7 tahun. Alia, silakan dipaparkan. Kira-kira pada tahap 2 sampai 7 tahun anak sudah bisa apa? Tidak dengan satu sama lain. Terus jadi pada pra operasional ini dari 2 sampai 7 tahun anak sudah mulai bisa bicara. Tapi bedanya apa? Tapi tidak seperti orang dewasa. Kira-kira sama atau tidak cara berbicaranya 2 tahun dengan 7 tahun? Sama atau tidak kemampuan bicaranya? Terus selanjutnya ada proses konkret dari umur berapa? 7 tahun. Egi, silakan paparkan. Pada fase ini anak sudah bisa apa? Telah memahami sebab dan akibat. Jadi, menurut teman kita yang sudah dipaparkan bahwa proses operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahunan anak-anak sudah bisa memahami pengertian yang logis. Logis itu apa? Logis itu sesuai logika. Jadi sudah bisa melihat, oh kalau misalkan ada api pasti ada asap. Kalau ada api pasti ada asap. Oh kalau misalkan berangkatnya kesiangan pasti Oh kalau misalkan tidak fingerprint berarti tidak akan masuk notifikasi kepada orang tua. Seperti itu ya. Jadi di umur konkret sudah tahu sebab dan akibat. Selanjutnya operasional formal dari umur berapa? 11 sampai 15 tahun. Sampai Alif dapat. Silakan paparkan yang keras. Ya. Tahapan ini lebih mampu yang sangat terus. Jadi pada operasional formal di umur 11 sampai 15 tahun ya, anak-anak beranjak dewasa karena dilihat dari kemampuannya sudah mulai memahami beda yang sangat penting. Kira-kira dari keempat proses ini kalian masuk kepada tahapan yang mana?
Buntut. Sudah bisa berpikir dengan logis? Sudah bisa menilai hubungan sebab akibat? Sudah bisa belum? Di sini umurnya kebanyakan berapa tahun? 12. Paling kecil berapa tahun? Paling kecil? 12. Berarti dominannya berapa tahun? 13 ada? Beda serangan. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau misalkan umurnya yang sudah 12, 13, 2 tahun. apakah bisa masukkan apa ini? Sudah bisa? Sudah bisa? Sekali apa? Jadi SMP, tingkat SMP seperti kalian sudah masuk ke 2 tahap, yaitu operasional konkret dan operasional formal, yang mana umuran kalian sudah bisa memilih pengertian yang logis dan memahami ide-ide yang sangat rumit. Seperti itu, ya. Begitu. Sekarang sambil ditulis ya. Sok dibuka bukunya. Bukan orang. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis nilai dan non. Gak apa-apa.
Baik, sambil didengarkan ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis nilai dan norma. Sekarang ada jenis nilai terlebih dahulu. Jenis nilai ada berapa? Ada tiga ya. Maaf. Ada tiga. Ridwan Maulana, coba tolong paparkan. Nilai ada tiga. Apa saja? Pertama, nilai materi. Kedua, nilai. Terakhir, nilai rohaniah. Di sini ada nilai material. Nilai material lebih simpelnya adalah bahwa sesuatu yang berjenis materi. Jadi ada materinya, ada pelajarannya ya kalau di sekolah. Terus di sini ada nilai vital. Ini nilai yang penting yang digunakan manusia sehari-hari seperti adab akhlak ya, seperti itu. Terakhir ada nilai kerohanian yang menyangkut tentang ketuhanan. Terus di sini ada 4 nilai poin dari nilai kerohanian. Yang pertama nilai kebenaran, yang kedua nilai Keindahan. yang ketiga nilai, Kebaikan. yang keempat nilai religius. Nilai religius ini tentang keagamaan ya, ketuhanan. Seperti itu. Mungkin sudah beres tulisnya? Untuk yang sudah beres nulisnya, materinya dicukupkan sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tidak ada tugas ya. Yang kemarin dilanjutkan tugasnya. Jadi sekarang mungkin dikumpulkan ya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penepi.